warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayanti Asabanti dari kelas C mata kuliah Filsafat Ilmu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ontologi, metafisika, asumsi, peluang, beberapa asumsi dalam ilmu, dan batas-batas pengertian ilmu. Jadi, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Secara KBBI, asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Dalam mengembangkan ilmu asumsi ini, maka harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi ini harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian kedisiplinan ilmu. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian. Yang kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan seharusnya. Asumsi yang pertama adalah asumsi yang mendasar telaahan ilmiah, sedangkan asumsi kedua adalah asumsi yang mendasar telaahan moral. Menurut Profesor Dr. R. Santosa Murni 2009, peluang merupakan perbandingan antar banyaknya kejadian yang muncul atau observe dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul atau expect. Sehingga dalam proses pencarian ilmu, peluang merupakan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pencarian atau perumusan suatu pengetahuan yang pasti atau kepastian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa asumsi dalam ilmu. Dalam buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri, di dalamnya dideskripsikan tentang beberapa asumsi yang terdapat dalam ilmu fisika. Ilmu fisika merupakan ilmu yang paling maju di antara ilmu lainnya. Dalam analisis secara mekanistik, terdapat 4 komponen analisis utama, yaitu zat, gerak, ruang, dan waktu. Newton berasumsi bahwa keempat komponen ini bersifat absolut. Berbeda dengan Einstein berasumsi bahwa keempat komponen tersebut bersifat relatif. Hal ini dikarenakan tidak mungkin mengukur gerakan secara absolut. Bahkan zat itu sendiri tidak bersifat mutlak, hanya bentuk lain dari energi. Perbedaan pandangan ini menyebabkan fisika belum merupakan pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematik, konsisten, dan analitik berdasarkan pernyataan-pernyataan ilmiah yang disepakati bersama. Dari pendeskripsian Surya Sumantri tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu ilmu dapat terjadi beberapa asumsi. Begitu pula seorang ilmuwan yang ingin melakukan sebuah penelitian tentunya dapat menggunakan beberapa asumsi dalam bidang ilmunya. Hal ini dikarenakan semakin banyak asumsi, maka semakin sempit pula ruang gerak penelitian dan akan semakin mudah dalam pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang batas-batas pengertian atau penjelajahan ilmu.
Batas-batas penjelajahan ilmu. Apakah batas yang merupakan penjelajahan ilmu? Di manakah ilmu berhenti dan menyertakan pengkajian selanjutnya kepada pengetahuan? Apakah yang menjadi karakteristik objek ontologis ilmu yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya? Jawabannya sangat sederhana. Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di atas pengalaman manusia. Mengapa ilmu hanya membatasi daripada hal-hal yang berbeda dalam batas pengalaman kita? Jawabannya terletak pada fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.